Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, penjual pecel. Belum lama publik sempat dihebohkan peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dan penyerangan di Mabes Polri. Uniknya, usai melancarkan aksinya, para pelaku meninggalkan surat wasiat yang hampir sama kata dan pesannya. Kocak banget. Saat ini kita sering mendengar istilah radikalisme, radikal, paham radikal, atau apalah yang biasa banyak istilah menyebutnya. Radikalisme banyak dikaitkan dengan terorisme, teror, kejahatan yang brutal, kejahatan yang ekstrim, dan cara pandang sesuatu hal dengan pola nalar yang salah, dan masih banyak lagi. Kenapa radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme? Karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka, bom bunuh diri, penyerangan dengan senjata api, dan masih banyak lagi upaya-upaya ekstrim dan tidak bernalar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok berpaham radikal. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, pada dasarnya radikalisme adalah masalah politik dan bukan ajaran agama. Kenapa? Karena pada dasarnya yang mereka kehendaki mengganti tatanan pemerintahan dengan sistem tertentu. Jika itu berkaitan dengan agama, tentu mereka ingin mengganti tatanan pemerintahan menurut agama tertentu. Itu disebabkan radikalisme bukanlah ajaran agama. Dalam kamus besar dikatakan radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sikap ekstrim dalam aliran politik ataupun opini atau pandangan yang menghendaki transformasi dan perbaikan tatanan sosial dan politik dengan cara kekejaman. Sebenarnya apa sih arti radikalisme? Menurut para ahli, pengertian radikalisme adalah suatu ideologi, ide atau gagasan dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau cara ekstrim. Inti dari radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis, serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Istilah radikal dikenal pertama kali setelah Charles James Fox memaparkan tentang paham tersebut pada tahun 1797. Saat itu, Charles James Fox menyerukan reformasi radikal dalam sistem pemerintahan di Britania Raya, Inggris. Reformasi tersebut dipakai untuk menjelaskan pergerakan yang mendukung revolusi parlemen di negara tersebut. Pada akhirnya, ideologi radikalisme tersebut mulai berkembang dan kemudian berbaur dengan ideologi liberalisme. Ideologi liberal atau liberalisme adalah salah satu jenis ideologi atau ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan dan mengakui hak-hak individu dalam bidang politik, agama, sosial, ekonomi, budaya yang dilindungi oleh campur tangan negara dan badan-badan lainnya. Pemahaman ini berpandangan bahwa manusia sebagai makhluk bebas dan rasional di mana dalam membentuk pemerintahan harus berdasarkan persetujuan masyarakat. Orang yang menganut ideologi ini disebut liberal. Tapi pada saat ini radikalisme seringkali dikaitkan dengan agama tertentu, khususnya Islam. Hal ini kita lihat dari adanya kelompok ISIS yang melakukan teror terhadap beberapa negara di dunia dengan membawa atau menyebutkan simbol-simbol agama Islam dalam setiap aksi teror mereka. ISIS telah melakukan kekejaman secara luas dan melembagakan interpretasi brutal terhadap hukum Islam. Tidak hanya ISIS,
Tetapi JAD, Al-Qaeda, JI, dan banyak lagi organisasi teroris yang berbahaya di dunia. Tindakan beberapa organisasi teroris yang mengatasnamakan Islam dan dukungan dari sebagian kecil umat Islam membuat sebagian masyarakat dunia menganggap teroris dan terorisme yang terjadi merupakan gambaran dari ajaran Islam. Tentu saja hal tersebut tidak benar, karena sebagian besar umat Islam justru mengutuk tindakan keji yang dilakukan teroris. Berbagai aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam dan jihad fisabilillah, hal ini seringkali disalahartikan. Bahkan banyak sekali masyarakat yang menjadi Islamofobia karena hal-hal ini. Terorisme adalah musuh Islam, musuh umat Islam. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukan terorisme. Terorisme bukanlah bagian dari Islam dan ajaran yang diserukan oleh Allah dan Rasulullah. Untuk itu, ajaran teroris yang mengarah kepada pembunuhan, mematikan banyak orang, tentu bukanlah dasar dari ajaran Islam. Hal ini tentu jauh dari Islam rahmatan lil alamin, karena Islam mengajarkan rahmat, kebaikan, bukan kerusakan di muka bumi, bukan main hakim sendiri, bukan memaksakan kehendak, bukan ingin menang sendiri, bukan menyingkirkan yang tidak sependapat. Bagi Islam, keberagaman adalah rahmat yang patut disyukuri. Kedamaian adalah anugerah, persatuan adalah berkah. Dalam Islam kita mengenal rukun iman, rukun Islam, iman dan Islam, hubungan akhlak dengan iman, Islam dan ihsan, dan hubungan akhlak dengan iman adalah hal penting di dalam Islam. Cara memahami agama yang salah selalu menjadi buntut teror terhadap suatu bangsa. Padahal jika saja kita dapat memahami agama dengan baik, maka harapan tentang keselarasan antara agama dan bangsa akan terwujud. Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan arti cinta kasih, mengajarkan tentang akhlak yang baik, dan mengajarkan kebaikan pada setiap pemeluknya. Tidak ada ajaran di semua ajaran di dunia ini, ajaran agama yang mengajarkan kehancuran dan keburukan bagi pengikutnya, kecuali agama tersebut adalah agama menyimpang atau agama sesat. Apapun dalil ayat yang diambil teroris untuk membenarkan aksi mereka, dapat dipastikan ayat tersebut disesatkan dan ditafsirkan secara keliru. Mereka mengolah dalil ayat untuk pembenaran dan mendoktrin pengikutnya dengan dalil ayat yang ditafsirkan sesat, yang selalu dikaitkan dengan surga dan neraka, seolah mereka yang menentukan surga dan neraka. Masya Allah. Media sosial saat ini juga mengambil peran besar dalam penyebaran paham radikal. Terorisme modern menyasar pada propaganda virtual dengan bantuan media untuk melipat gandakan teror dan pelaku teror di suatu negara, termasuk Indonesia. Pengakuan dari Haris Amir Falah, mantan narapidana teroris kemarin, menyebutkan adanya perubahan pola rekrutmen orang yang disiapkan melakukan aksi teror. Rekrutmen calon teroris tidak lagi melalui tatap muka, melainkan via media sosial. Dia menambahkan, media sosial yang kerap dijadikan medium indoktrinisasi serta rekrutmen teroris adalah Facebook dan Telegram. Media sosial disinyalir sebagai inkubator radikalisme. Survei BNPT terbaru bahwa 80% generasi milenial rentan terpapar radikalisme. Ini menjadi catatan bahwa generasi milenial lebih cenderung menelan mentah setiap informasi yang beredar, lebih cenderung langsung percaya pada berita yang tidak jelas sumbernya, tidak melakukan cek dan recheck ataupun cross check. Dan sikap intoleran ini biasanya muncul pada generasi yang tidak kritis dalam berpikir. Propaganda radikalisme yang dimainkan di media sosial biasanya dikemas dengan narasi ketidakadilan, membentuk kesesatan berpikir bahwa tatanan sosial saat ini perlu diganti.
Tingginya intensitas dan masifnya pesan radikal melalui media sosial mendorong pemikiran seseorang, apalagi seseorang tersebut masih labil, hingga seseorang menjadi ekstrim yang akhirnya menjelma pelaku teror yang melakukan tindak kekerasan. Lihat saja di medsos saat ini, akun-akun bodong alias abal-abal, akun-akun yang tidak jelas secara dengan sengaja memposting kabar-kabar hoax yang akhirnya dipercaya sebagai kabar benar karena disebarkan secara terus-menerus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saling adu komen di kolom komentar karena postingan provokasi yang akhirnya melontarkan kata-kata tidak pantas, berujung saling hujat dengan kata-kata kasar yang tidak bermoral, ujaran kebencian yang mengarah pada adu domba dan permusuhan. Sangat miris, tapi itu kenyataan yang kita hadapi saat ini. Banyak orang terpapar paham radikalisme melalui media sosial maupun situs daring. Lantaran banyak informasi yang ada di media sosial ataupun situs daring tidak tersaring dengan baik, sehingga ajaran radikal memungkinkan diakses banyak orang. Tragedi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar Minggu tanggal 28 Maret 2021 kemarin menggambarkan jika terorisme di Indonesia belum usai. Terorisme masih menjadi musuh dan ancaman bangsa, bahkan menjadi ancaman kita bersama. Kenapa? Karena para teroris tersebut berdampingan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat. Teror yang melanda gereja di Makassar dan kota-kota di Indonesia beberapa tahun belakangan harusnya menjadi perhatian utama, baik itu pemerintah maupun masyarakat, karena aksi teror selalu dikaitkan dengan atas nama agama. Kekerasan atas nama agama tidak pernah dibenarkan, baik itu dalam khasana kebangsaan maupun dalam agama manapun di dunia ini. Cara memahami agama yang salah selalu menjadi buntut teror terhadap suatu bangsa. Padahal, jika kita dapat memahami agama dengan baik, maka harapan tentang keselarasan antar agama dan bangsa akan terwujud. Pendidikan yang berwawasan kebangsaan dan berorientasi pada keadaban manusia, selain aspek pengetahuan, harus sudah menjadi mata pelajaran utama dalam dunia pendidikan. Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan kebesaran ideologi dari sebuah bangsa yang beradab. Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang terbentuk dari sejarah, solidaritas, dan kesamaan cita-cita. Ada 714 suku yang menyusun Indonesia sebagai satu bangsa kesatuan yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tapi berbagai konflik yang melibatkan suku, agama, ras, dan antar golongan, perilaku elit politik, korupsi, banyaknya kasus sengketa tanah, banyaknya kasus hukum yang belum tuntas, begitu memiriskan hati dan membuat kita bertanya-tanya, ada apa dengan negara ini? Berbagai persoalan tersebut menyeruak dan merongrong pilar-pilar kebangsaan. Ditambah lagi semua berita-berita tersebut bercampur dengan narasi hoax, sehingga para teroris yang ingin menghancurkan tatanan pemerintahan mendapatkan ruang untuk memprovokasi. Ikrar Nusantara yang mengedepankan pengembalian basis kebangsaan, menemukan kembali nilai kebangsaan sangat dibutuhkan untuk membangun kembali kekuatan nasional menuju kejayaan Indonesia, menuju Indonesia emas. Pancasila adalah ideologi bangsa. Sudah seharusnya Pancasila sebagai kekuatan spiritual dalam ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jangan pernah lelah untuk bersatu. Jangan pernah lelah untuk mencintai negeri ini. Jangan pernah lelah untuk Indonesia. Silakan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share.